Dan saya bilang sama istri saya, ya udah intinya gini, kalau gua kenapa-napa, bawa anak-anak kita ke Perancis, jualin kita punya semua di Indonesia, sekolahin sampai tinggi, nanti kasih tahu siapa bapaknya, pulang lagi ke Indonesia, ikuti jejak bapaknya. Ada dulu orang jahat, tiba-tiba dipakai Tuhan jadi orang baik. Nah, saya percaya kalau Richard konsisten dengan apa yang sudah dia lakukan pada saat pasca dia bertobat, dia ini bisa jadi orang hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat sore. Sore ya. Sore, Salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera. Walaupun sebenarnya Waalaikumsalam dan Assalamualaikum itu artinya juga itu juga. Sama juga, sama. Ya. Cuman bahasanya aja Betul. Beda, iya kan? Nah, kalau kata Gus Dur kan nggak ada bedanya itu. Betul. Selamat pagi, selamat siang. Iya. Cuman hanya menunjukkan seolah-olah ini kan kita berdoa dengan bahasa aslinya ya. Betul, betul. Sama saja. Iya. Nah, Bung Martin ini terus terang aja dalam berapa bulan ini luar biasa. Saya itu hampir kalau buka YouTube itu ya pasti ada Bung Martin keluar. Bung Martin Simanjuntak, Ya. Ya, pengacara Yosua ya. Keluarga almarhum Brigadir Joshua. Pengacara keluarga almarhum Ya. Brigadir Joshua. Ini orang Siborong-Borong. Nah, Tapanuli Utara. Betul. Betul ya? Betul. Tidak jauh dari Danau Toba. Dekat sekali. Dekat sekali kan? Ya. Setengah jam ya dari Danau Toba itu ya. Ya, kalau naik motor mungkin bisa lebih cepat, Bang. Saya terakhir kira-kira 2 bulan yang lalu ke situ. Ya. Dan naik pesawat, sudah ada airport. Ya. Nah, langsung saya ke Jakarta. Ya. Jadi perlu saya kenalkan dulu, ini Bung Martin adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Kemudian mengambil S2 Hukum Bisnis di Fakultas Trisakti. Di Universitas Trisakti. Ya. Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Betul. Ya. Nah, ini nanti saya tanya sedikit nih, bagaimana kok dari hukum bisnis kok tiba-tiba jadi terjun ke hukum pidana nih? Ya. Apa nggak sulit itu? Jadi gini, Bang Zulfan ya. Sebelumnya tadi kan Abang bilang sering nonton saya. Nah, jauh sebelum saya terkenal sebenarnya saya sering nonton Abang malah di artikel tayangan berita online ya. Saya bilang ini Abang ini siapa sih kok heboh sekali gitu ya di media online. Nah, akhirnya saya diundang sama Mbak siapa namanya tadi? Mbak Endah. Mbak Endah ya, untuk datang ke podcast Unpacking Indonesia. Saya nggak ada tergambar sedikit pun ingin podcast sama Abang gitu ya. Yeah. Taunya Unpacking Indonesia itu presented by Zulfan Lindan. Makanya nih suatu kehormatan juga buat saya bisa diskusi dan podcast bareng Abang. Iya, gimana sih? Nah, mengenai dari hukum pidana ke hukum bisnis ya. Iya, dari bisnis ke pidana. Ya, dan dari bisnis ke pidana lagi ya. Saya ini dari kecil, Bang, udah main sukanya tuh sama yang orang lebih besar. Dan saya suka argumentasi, itu paling suka. Karena kan kita ini orang Batak modalnya ya dari kecil sudah dibekali dengan kata-kata ya. Bayangin aja, Bang, kalau tahun baru itu ya, itu dikasih jatah tuh anak masing-masing untuk menceritakan pengalaman hidupnya setahun terakhir dan apa saja kegagalannya ya, dan apa saja yang akan dilakukan demi mencapai kesuksesan. Nah, itu biasanya orang-orang Batak tuh stres. Nah, makanya kenapa orang Batak jago ngomong? Karena sudah dipersiapkan dari kecil. Ya, argumentatif ya. Ya. Nah, yang kedua memang orang Batak itu suaranya kan modalnya besar ya, karena kita tinggal di gunung
Dan yang ketiga memang ya orangnya belak-belakan, Bang. Hmm. Jadi orang menganggap wah orang Batak itu pemarah, enggak, memang tipenya begitu. Tapi sebenarnya Gitu. hatinya tuh rinto banget gitu loh. Karena kalau manggil orang emang teriak-teriak ya. Iya. Nah, itu yang saya suka gitu ya dari budaya asli kami, bahwa memang ya kalau ngono ya ngono gitu, Ya, nggak ada ngene-ngenenya. Apa adanya lah. Betul. Nah tadi mengenai dari hukum pidana ke bisnis, saya justru awal itu S1 hukum pidana, Bang. Hukum pidana, lalu ngambil hukum bisnis dengan harapan ya udahlah stoplah kita ini beracara di pengadilan gitu kan, terus buat lapor ke polisian gitu kan, terus jawab jinawat sama rekan-rekan dari JPU, capek juga, Bang. Saya berpikir kalau kita main di kepailitan gitu ya, atau di hukum dagang gitu ya, atau di hukum perdata tuh mungkin hidup itu lebih sederhana lah, nggak perlu kita dapat kesibukan yang sehari-hari itu ya gontok-gontokan terus. Tapi ya namanya jalan hidup ya, perkara yang masuk ya pidana-pidana terus kebanyakan ya, mau nggak mau kan kita harus selesaikan ya. Dan 3 tahun belakangan ini sementara rezekinya dipidana dulu kan. Betul. Nah, kebetulan 3 tahun belakangan ini saya dapat kesempatan ya, suatu kehormatan berpartner dengan abang kita Kamarudin Simanjuntak. Yang beliau ini terkenal sebagai advokat yang tanpa tedeng aling-aling ya, memang berani gitu loh. Dan saya harus mengikuti yang bersangkutan. Dan memang basic saya juga sebenarnya mirip beliau gitu ya. Akhirnya jadi berproses sampai saat ini, dan justru disiplin ilmu saya yang di S2 ini belum terpakai sampai saat ini. Begitu kira-kira, Bang. Iya. Kalau kita masuk pada kasus Sambo ya. Ini kan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu mengatakan ya, Pak Edward Omar Sharif Hiarij mengatakan bahwa hukuman mati yang diberikan oleh hakim kepada Ferdy Sambo itu bisa mengikuti ketentuan KUHP yang baru jika kasusnya masih belum berkekuatan hukum tetap pada tahun 2026. Nah, itu menyangkut dengan pasal 100 itu ya. Nah, gimana? Ini penjelasannya. Ini karena kan kemarin si Hotman itu Pak Hotman Paris itu kan marah-marah dia kan. Ini bagaimana ini DPR ini, pembuat undang-undang ini, ya kan ngaco ini, dia marah-marah kan. Nah mungkin bisa dijelaskan itu. Saya coba ulas dulu dari yang Bang Hotman ya. Jadi yang dibilang Bang Hotman itu ada benarnya. Kenapa? Karena beliau kan praktisi. Jadi kalau praktisi itu menilai dari pengalaman, Bang, dan menilai kalau ada suatu undang-undang ya yang menimbulkan satu kebijakan yang menguntungkan ataupun membuat suatu ketergantungan dari para pihak, itu biasanya akan ada nilainya tuh. Saya nggak perlu jelasin lah maksudnya apa itu ya. Nah itu biasanya menguntungkan pejabat-pejabat terkait. Kayak kan sempat ada perkataan bahwa tidak ada surat rekomendasi dari ketua lapas, yang ada adalah penilaian. Penilaian itu ya hasil juga. Emang penilaian lisan kan enggak. Penilaian ini pasti tertulis. Nah siapa yang menilai narapidana ya pasti Kalapas. Kalapas nanti naik ke Dirjen Kemenkumham, Dirjen Lapas kan, baru mungkin sampai dengan menteri ataupun presiden gitu ya. Nah yang dibilang Bang Hotman itu ada benarnya, Bang. Ketika ada suatu kebijakan yang sifatnya hanya dia yang jual ya, ibaratnya jual obat nih, obat penawar. Hanya kita yang jual, nggak ada lagi yang lain. Itu pasti harga kita kuasain, Bang. Dan orang pasti butuh. Nah kurang lebih seperti itulah surat rekomendasi yang dimaksud oleh Bang Hotman. Walaupun yang dibilang oleh Wamenkumham ya, mengenai tanggapan terkait statement dari Bang Hotman yang biasanya orang yang berpikir begitu yang lebih paham gitu ya, ataupun semacam sarkasme, ya itu benar juga. Tapi kita ambil sisi baiknya saja lah dari kedua pendapat para ahli ini. Nah, tadi menyambung ke pasal 100 ya, bahwa nanti 2026 di bulan Januari akan mulai diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru. Salah satunya di pasal 100 itu kalau saya nggak salah, karena saya juga belum dapat juga ininya materinya ataupun bukunya yang sudah beredar. Nanti mungkin dalam beberapa hari saya juga mau pelajari juga tuh kalau memang udah keluar. Di situ mengatur tentang pemberlakuan penerapan hukuman mati, Bang. Nah, dalam pasal tersebut dijelaskan ya bahwa
yang dimaksud dengan hukuman mati itu bersyarat dapat dilakukan pasca 10 tahun ya. Pasca 10 tahun dinilai apakah si terpidana yang sudah inkrah ini melakukan ataupun berkelakuan baik atau tidak. Ya. Nah, ini sebenarnya nilai-nilai ini diratifikasi ya dari konsep hak asasi manusia yang sudah dideklarasikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa, khususnya mungkin negara-negara yang sudah mengedepankan HAM yang lebih dulu daripada negara-negara di Asia, sehingga ketika Indonesia meratifikasi tersebut ada semacam mutual agreement ya dari negara-negara yang sudah meratifikasi tersebut dan berkongsi di dalam PBB ini untuk turut serta menyelenggarakan apa yang sudah disepakati. Makanya pelan-pelan hukuman pidana kita yang tadi sifatnya adalah retributif ya, pembalasan, dirubah dan disesuaikan konsepsinya dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku secara universal. Nah, itu baru berlaku nanti 2026. Iya. Sekarang kan masih 2023. Iya. Dan kalau kita kaitkan dengan tanggal 13 kemarin, pada saat pembacaan vonis dari terdakwa Bapak Ferdi Sambo ya, yang dituntut oleh jaksa seumur hidup karena terbukti sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran hukum pidana ya saya bilang ya, ataupun tindak pidana, yaitu pasal 340 pembunuhan berencana dan juga pasal 49 Undang-Undang 19 tahun 2016 mengenai UU ITE. Saya pikir memang pada saat hakim memvonis hukuman mati dengan melebihi dari tuntutan jaksa, banyak publik yang bertanya, apakah Bapak Ferdi Sambo ini benar-benar akan dieksekusi atau tidak? Nah, ini jawabannya baru bisa kita tahu ya, pasca nanti 7 hari ke depan ataupun sebelumnya, apakah Bapak Ferdi Sambo secara resmi ataupun para penasihat hukumnya akan mengajukan banding atau tidak? Ke pengadilan tinggi ya? Betul. Karena kan kalau pidana itu mereka memiliki waktu 7 hari untuk menyatakan sikap, lalu 14 hari untuk mengirimkan memori banding. Nah, kalau saya bahas dari sisi banding-membanding ini, saya pikir wajib mereka banding, Bang. Karena kalau divonis maksimal nggak banding, menurut saya ya sayang sekali gitu ya. Karena apapun itu, hukuman mati itu berat. Saya walaupun di sini sebagai kuasa hukum dari pelapor, saya juga turutlah berempati ya, karena ini berat pasti buat keluarganya. Dan kalau kita berbicara sifat dasar manusia itu kan survival ya. Mereka selalu mau selamat. Dan kalau sudah tidak ada keinginan untuk selamat lagi, itu yang membahayakan. Jadi kalau saya boleh kasih saran, lebih baik banding. Nah, yang kita bahas sekarang adalah eksekusinya. Apakah Bapak Ferdi Sambo nanti pasca banding dan juga pasca kasasi dan pasca selesai kasasi tetap vonisnya mati ya? Dan inkrah langsung dieksekusi atau tidak? Nah, ini yang menjadi suatu diskusi yang menurut saya ya harus dilihat secara faktual gitu, Bang. Kenapa? Karena gini, 3 tahun itu untuk proses banding, kasasi, dan jangan lupa masih ada satu lagi nih, Bang, peninjauan kembali. Dan peninjauan kembali itu secara tekstual di dalam KUHP tidak pernah dijelaskan apakah hanya bisa 1 kali, 2 kali atau 3 kali, enggak. Ini bisa berkali-kali. Yang jadi concern di sini adalah apakah dalam prosesi banding, kasasi sampai dengan PK nanti itu memakan waktu berapa lama. Kalau memakan waktu 3 tahun atau lebih, maka berlakulah KUHP yang baru pasal 100 tadi mengenai ketentuan percobaan hukuman mati selama 10 tahun. Itu akan berlaku untuk Bapak Ferdi Sambo. Seperti itu, Bang. Nah, namun kalau misalkan Bapak Ferdi Sambo tidak banding ya, lalu inkrah sebelum tahun 2026, maka secara hukum ataupun secara hukum acara Bapak Ferdi Sambo dapat dieksekusi oleh kejaksaan untuk dihadapkan di regu tembak. Nah, tapi yang jadi pertanyaan sekarang, Bang, setahu saya data terakhir itu ada 400-an narapidana hukum yang sudah dihukum mati, tapi sampai saat ini belum dieksekusi. Salah satunya itu saya yakin pasti teman-teman tahu ya, tokoh legendaris ini, Rian Jombang. Rian Jombang itu sudah hampir 10 atau belasan tahun itu ya, dia sebagai terpidana
hukuman mati. Namun sampai saat ini yang saya dengar masih hidup, masih ada di lapas Gunung Sindur kalau nggak salah ya itu terakhir, karena dia kan sempat ada keributan dengan salah satu tokoh ya dari FPI itu kan. Dan sampai saat ini saya belum pernah membaca berita ataupun artikel yang menjelaskan bahwa sudah telah terjadi gitu ya eksekusi yang dilakukan oleh negara kepada terpidana Rian Jombang. Ya, jadi kalau kita lihat dari sini harapan Sambo ini ya Pak Ferdi Sambo ini untuk dieksekusi itu masih sangat jauh ya. Ya kalau saya bilang kalau secara realita ya, karena kan ada juga di dalam KUHP yang lama Bang, itu pasal 1 ayat 3 atau pasal 1 ayat 2 saya lupa, itu ada azas yang menjelaskan bahwa apabila ada ketentuan perundang-undangan yang terbaru ya dan lebih menguntungkan terdakwa, maka yang digunakan ada yang lebih menguntungkan terdakwa. Nah, azas itu spiritnya adalah pemberian hukuman yang lebih ringan apabila ada undang-undang yang baru. Nah, itu bisa dipakai juga nanti oleh penasihat hukum Bapak Ferdi Sambo ataupun Bapak Ferdi Sambo sendiri dalam mendalilkan setiap upaya hukumnya nanti pada saat banding, kasasi maupun PK. Jadi kalau kita lihat memang pasti ya. Ferdi Sambo ini pasti akan banding lah ya. Pasti. Karena kalau nggak banding dia bisa dieksekusi kan, gitu. Pasti banding. Pilihannya dua Bang. Kalau nggak banding, minta gerasi ke presiden. Yang mana yang mau dipilih? Karena kalau cuma berdiam diri saja, ya menurut saya 3 tahun itu waktu yang cukup panjang ya untuk jaksa melakukan eksekusi. Dan kalau saya sih harapan saya ya, karena saya salah satu lawyer yang memang tidak setuju dengan hukuman tersebut Bang. Jujur. Iya. Tapi kan kita mewakili keluarga korban. Jadi suara saya bukan suara pendapat saya pribadi. Saya menyuarakan suara pemberi kuasa dalam hal ini. Dan itu putusan hakim kan? Betul. Bukan putusan pengacara ya. Betul. Jadi saya kira kita juga harus taat dengan keputusan pengadilan. Betul. Itu ada azasnya Bang. Res judicata pro veritate habeteur. Setiap putusan hakim haruslah dianggap benar dan harus dilaksanakan. Karena hakim berdasarkan sistem peradilan itu dianggap perwakilan dari Tuhan dan pertanggungjawaban hakim itu kepada Tuhan. Seperti itu kan. Ada juga azas kan kalau buat negara demokrasi vox populi vox dei. Suara rakyat suara Tuhan. Nah, tapi itu konteksnya dalam berdemokrasi. Tapi kalau untuk penegakan hukum dan juga putusan hukum yang berlaku adalah tadi. Nah, jadi kalau kita lihat ya kan terkesan ya. Sebelum hakim memutuskan keputusan akhir ini, itu kan terkesan seolah-olah ada intervensi, ada intimidasi terhadap hakim sehingga diragukan keputusan ini nanti akan ambigu gitu ya. Nah, ternyata kan keputusan hakim itu tegas gitu loh. Dalam hal ini bagaimana dalam pandangan Bung Martin? Jadi gini, ini kan banyak tokoh yang menyampaikan Bang ya. Sebenarnya upaya gerakan bawah tanah itu sudah terjadi pada saat setelah kita melaporkan bahwa Ferdi Sambo, dan tidak perlu saya ulang lah, itu udah banyak beritanya beredar gitu ya. Namun sekarang saya hanya menjelaskan berdasarkan garis besar saja. Lalu ada juga yang pernah menggelontorkan isu ya, ataupun pernyataan bahwa upaya gerakan bawah tanah itu juga terjadi pada saat proses pelimpahan berkas sampai dengan penuntutan di kejaksaan. Nah, lalu ada juga isu yang ataupun pernyataan dari tokoh-tokoh yang menyatakan bahwa ada gerakan bawah tanah pasca pembacaan tuntutan. Nah, ini kalau saya ikuti ataupun saya kutip pernyataan Pak Mahfud, itu kan sebenarnya lebih ke arah informasi yang lebih bagus dideklarasikan supaya orang-orang yang mencoba itu alert gitu Bang ya. Bahwa saya memantau kalian gitu ya. Nah, tapi sebenarnya di awal itu memang seperti yang disampaikan oleh ketua kami, upaya itu sudah pernah terjadi. Dan puji Tuhan ya kita tidak tergoda gitu. Karena ya paling penting itu memang nggak boleh berkhianat Bang. Kalau satu klien kita ya udah selesaikan. Nanti kalau sudah selesai, misalkan lawannya mau jadi klien kita, boleh. Tapi dalam perkara yang lain. Bukan dalam perkara yang sama. Tapi harus selesai dulu. Nah, oleh karena itu, ya menurut saya sah-sah saja itu kalau untuk yang gerakan bawah tanah digaungkan. Supaya apa? Supaya
orang-orang yang mau mencoba itu takut. Nah, yang kedua, sebenarnya bagian dari teror ya terhadap hakim itu sudah pernah terlihat oleh kita pada saat ada video ya, Mhm. yang diduga ya, saya bilang diduga karena sampai saat ini kan Komisi Yudisial ataupun Bawas ya, Mhm. kan belum selesai itu investigasinya apakah memang benar orang di dalam video tersebut benar-benar Bapak Yang Mulia Iman Wahyu Santoso atau orang yang mirip saja gitu ya. Mhm. Namun dalam video tersebut dibuat narasi seakan-akan ada percakapan antara Bapak Wahyu Iman Santoso dengan Bapak Agus Andrianto, Kabar Oh. Eskrim. Mhm. Dan seakan-akan mereka sudah membuat suatu konsepsi gitu ya, bahwa Verdi Sambo itu tidak layak didengar, keterangannya bohong, yang benar hanya Richard, dan dia sudah pasti mendapatkan hukuman seumur hidup. Mhm. Nah, kalau kita lihat dari teori propaganda, Bang, karena ini yang men-shoot orang dekat loh. Mhm. Yang men-shoot itu kira-kira kalau saya duduk di sini, Bang, yang shoot di situ tuh. Mhm. Dan narasinya itu tidak cocok dengan apa yang disampaikan pasca saya dengarkan berkali-kali. Nah, Mhm. cuman kalau kita berbicara mengenai teori propaganda kan ini tujuannya pasti untuk satu tujuan. Nggak mungkin dia buat begitu tidak ada tujuan. Mhm. Apakah itu untuk intimidasi Mhm. Terhadap siapa? Intimidasi terhadap terhadap hakim, hakim, ah? supaya dia takut menjatuhkan Hukuman mati. hukuman seumur hidup dan hanya 20 tahun saja, karena kalau seumur hidup berarti wah bener dong omongan kamu sesuai dengan narasi di video tersebut, walaupun narasi di video tersebut sama yang disampaikan benar-benar oleh bibir dari terduga Yang Mulia Wahyu Iman Santoso itu jauh berbeda. Mhm. Dengan harapan mungkin vonisnya turun jadi 20, Bang. Iya, iya. Karena kan kalau seumur hidup nggak ada pembebasan bersyarat. Mhm. Tapi kalau 20 tahun itu bisa 12 tahun. 2/3 dari Hukuman. hukuman. Mhm. Tapi dengan syarat yang sudah ditentukan melalui undang-undang ya. Nah, pada saat itu ya, pasca diteror ya, kan saya juga karena dalam hal ini sebagai pembela korban, jadi siapapun ya yang membela kepentingan hukum korban maka akan kita bela. Mhm. Saya buru-buru tuh, Bang, bikin tanggapan. Saya bilang, ini tidak benar video ini. Saya sudah mendengarkan 5 kali, tidak ada sesuai dengan narasi ataupun caption yang ada di dalam video. Dan tidak ada urusan Bapak Agus Andrianto. Saya juga kenal sih Bapak Agus, tapi tidak dekat gitu ya. Pernah kita ketemu sekali karena dalam gelar penyidikan. Tapi saya tidak ada kepentingan untuk membela dia. Tapi yang pasti, yang saya dengar memang tidak ada kata-kata dari ataupun suara dari Bapak Agus Andrianto. Lah, kok tidak ada pembicaraan, orangnya ditarik-tarik. Nah, karena sesama rekan penegak hukum ya, dan juga beliau dalam hal ini adalah sebagai pimpinan dalam penyidikan kasus Bapak Verdi Sambo, dan memang faktanya tidak ada suara dari Bapak Agus Andrianto, makanya saya bela juga. Nah, tapi implikasinya gini, Bang, kalau kita jadi Bapak Wahyu Iman Santoso dan benar ini video ini teror, berarti ada dua. Secara teori kemanusiaan, manusia itu ketika dalam keadaan terdesak hanya dua pilihannya, Bang. Dia akan maju melawan atau dia kabur. Pada saat itu ya, saya berpikir kalau defensif berarti dia tetap hukum seumur hidup. Tapi kalau dia kabur berarti dia menurunkan hukumannya di 20 tahun. Iya. Tapi kalau dia menyerang, nah inilah yang terjadi, Bang, di tanggal 13 itu. Makanya saya bilang, tapi ini analisis saya loh ya. Ini bukan sudah pasti benar. Ini analisis saya berdasarkan pengalaman hidup dan berdasarkan buku-buku yang saya baca. Dan pada saat 13 Februari tersebut 13 Februari ya. Ternyata putusannya melebihi dari caption yang dibacakan oleh caption yang ditulis dalam video teror tersebut. Oleh karena itu saya berpikir begini. Siapapun yang membuat video tersebut itu, jika benar pendapat saya ataupun analisa saya, maka itu dia bertanggung jawab atas vonis yang ultra petita terhadap Bapak Verdi Sambo. Di sini saya yakin pasti bukan Bapak Verdi Sambo yang membuat itu. Apakah circle-nya, apakah orang-orang yang ingin merugikan beliau justru. Nah, siapapun itu, makanya penting ya, demi kepastian hukum, orang yang mengambil video itu segera diperiksa, Bang. Supaya bisa menjelaskan ke siapa video itu diberikan dan kepada siapa konten creator itu, dan kenapa dibuat seakan-akan captionnya ada pembicaraan seperti itu. Karena ini menyangkut marwah pengadilan, marwah hakim, dan juga nasib dari terdakwa itu sendiri. Iya. Itu, Bang, pendapat saya.
Ya jadi rumit ya. Kalau Rumit, kita Bang. lihat rumit ya, tidak. Saya sendiri mengikuti ini agak rumit, tapi saya tidak menyangka juga endingnya seperti ini. Iya. Itu ya luar biasa. Nah, inilah karena banyaknya doa ya, dukungan dari masyarakat terhadap korban, Iya. juga dukungan saya lihat terhadap Richard Eliezer ya, Iya. itu juga cukup besar. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana sekarang perasaan keluarga ya, Iya. sebagai penasihat hukum dari keluarga Iya. Joshua, itu bagaimana melihat kasus vonis terhadap Sambo, Putri, dan Eliezer ini? Ini kan ada 5 terdakwa, Bang ya. Dan dari 5 terdakwa itu berkas perkara masing-masing dipisah. Karena apa tujuannya? Supaya antara masing-masing terdakwa ini bisa memberikan kesaksian dalam perkaranya masing-masing. Jadi walaupun dipisah tapi runut peristiwa, timeline, dan juga konstruksi hukum itu sama. Nah, tadi Abang nanya mengenai bagaimana pendapat ataupun perasaan keluarga pasca tanggal 15 ya, terdakwa dan juga justice kolaborator yang terakhir divonis oleh majelis hakim. Jadi kalau kita ikuti Bang dari proses pertama ya, tanggal 8 Juli kan Joshua tewas. Pasca tewas, datanglah adiknya dipanggil ya. Adiknya dipanggil untuk menghadap. Di situ dia digeledah oleh seorang brimob yang namanya Daden, temannya Joshua juga. Namun dia tidak mengakui bahwa dia sudah mengetahui Joshua meninggal. Nah ini juga masih menjadi kontradiksi nih Bang. Karena kenapa? Buat apa dia tumen-tumenan gitu loh, menggeledah senjata milik adiknya dalam hal ini Reza Huta Barat, apakah dia membawa senjata atau tidak. Jadi seperti ada ketakutan. Jangan-jangan Reza kalau masuk ke rumah Verdi Sambo. Adik ini bukan brimob kan? Bukan Yanma. Oh Yanma. Cuma mungkin namanya orang bersalah kan takut aja Bang. Padahal brimob itu kan pasti lebih kuat lah dia daripada Yanma kan. Dan memang dari pendidikan dia bukan brimob. Nah, namun saya tahu itu kalau secara kebiasaan orang yang sedang menyimpan suatu kebohongan itu akan lebih berhati-hati. Karena pada saat itu Bang, ini kan cerita dari Reza sendiri ya. Itu hampir semua ajudannya ngeblok nomornya Reza. Bayangin tuh. Kalau memang mereka tidak ada hubungan, kenapa mesti ngeblok? Iya. Diblok. Nah, pada saat Reza mau masuk, gak dikasih. Ya. Akhirnya digeledah, setelah digeledah barulah masuk. Nah, saya persingkat aja biar kita nggak panjang-panjang. Akhirnya datang ke mana? Ke di Propam, di situ dijelasin bahwa abangnya katanya melakukan pelecehan seksual. Dan abangnya katanya menembak Richard 7 kali atau 5 kali, tapi nggak ada yang kena. Makanya rekan saya Kamarudin pernah bilang, ya udah kasih saya HS, kasih Richard Glock gitu ya. Saya tembak dia 5 kali duluan, nanti habis itu dia tembak 7 kali. Kalau misalkan saya mati, nggak apa-apa deh. Kita datangkan surat perjanjian gitu. Ini sempat dilontarkan oleh Bang Kamarudin untuk mencoba bahwa benar nggak sih teori yang disampaikan oleh Pak Benny Imamoto gitu ya, dan Pak Karopenmas Mabes Polri dan juga Budi Herdi, siapa tuh namanya Pak Kombes Budi Herdi ya, mantan Kapolres Jakarta Selatan. Tapi memang nggak ditanggapi. Nah setelah itu kan melakukan visum ya, dan adiknya juga tidak diperkenankan untuk melihat. Habis itu dibawa jenazahnya ke Jambi. Nah disitulah cobaan pertama yang dirasakan oleh keluarga Bang. Cobaannya apa? Melihat anaknya yang sudah terbujur kaku, ya, tidak boleh melihat jenazah, harus menangis dulu, lalu meminta dimakamkan secara kedinasan tapi kena prank gitu ya. Pertamanya boleh sama saya lupa namanya, Leonard Simatupang kalau nggak salah yang ngomong itu boleh. Lalu pada saat Hendra Kurniawan datang lagi di tanggal 11 itu kalau nggak salah, ternyata tidak boleh. Nah ini kan jahat sekali Bang. Padahal tidak ada itu peristiwa 8 Juli mengenai pelecehan seksual tersebut. Iya. Nah, dan itu sudah terbukti juga di pengadilan kan? Sudah. Nah akhirnya HP mereka diretas itu ya. HP mereka diretas. Mereka merasa terintimidasi sampai dengan mereka bisa menghubung kita. Kita coba rubah perspektif Bang. Tanggal 18 Juli kita buat laporan di Bareskrim. Laporan pembunuhan berencana. Dan itulah sampai dengan saat ini, kalau tadi Abang bilang doa seluruh warga negara Indonesia antara lintas iman, itu yang kita rasakan. Karena dalam proses tanggal 18 Juli Bang sampai dengan persidangan itu kita banyak yang jatuh tumbang sakit, sehat, tapi bisa sembuh. Nah
Sudah banyak sebenarnya kemenangan yang diterima oleh keluarga yang awalnya tidak diberikan pemakaman secara kedinasan, lalu anaknya dituduh pemerkosa, lalu dituduh sebagai tersangka, bisa kita balikan justru Joshua menjadi korban. Nah, kalau dikaitkan dengan vonis kemarin, ini sudah kemenangan yang sangat besar, Bang. Gitu ya. Sangat-sangat besar. Iya. Karena apa? Tuntutan jaksa terhadap Ferdy Sambo kan nggak maksimal. Tapi divonis oleh hakim maksimal. Ini kemenangan buat keluarga, kemenangan untuk rakyat Indonesia. Walaupun ini kekalahan yang sangat telak dan kedukaan juga bagi keluarga Bapak Ferdy Sambo. Makanya saya tadi sampaikan segeralah banding. Lalu ini kemenangan yang berikutnya adalah kemenangan untuk keluarga terhadap vonis Putri Chandrawati yang hanya divonis yang hanya dituntut 8 tahun dengan perbuatan aktif itu hanya tidak mencegah perbuatan suaminya. Padahal menurut kesimpulan jaksa itu sendiri, justru Putri Chandrawati lah yang menularkan niat jahat di awal dengan mengatakan diperkosa, padahal berselingkuh menurut jaksa. Hakim memvonis 20 tahun. Keluarga juga senang. Lalu Ricky dan Kuat, mereka masing-masing dituntut 8 tahun, divonis oleh hakim 15 dan 13. Keluarga sangat senang. Nah, pada saat ke Richard Eliezer, Bang, ini memang agak sedikit berbeda ya. Yeah. Kenapa berbeda? Karena Richard Eliezer itu dia bertobat. Jadi pada saat kami di awal itu melakukan rilis, kami kan meminta bahwa siapapun yang melakukan itu segeralah mengakui kesalahannya, bertobat dan meminta maaf dan bertanggung jawab. Nanti kita akan atur restoratif justice ya, maksudnya bukan selesai perkaranya, Bang, enggak, tapi dipertemukan, tapi dengan syarat mereka mengaku gitu ya dan meminta maaf. Yang menyambut itu pada saat itu hanya Richard. Dan pada saat Richard ditetapkan sebagai tersangka, itu posisi kasusnya Richard masih menjadi pelaku utama dengan konstruksi tembak menembak. Nah, yang membedakan itu adalah Richard langsung bilang bahwa iya, saya salah dan bukan tembak menembak, melainkan pembunuhan berencana dan Bapak Ferdy Sambo yang katanya tidak ada di rumah, ternyata ada di rumah dan tidak ada kekerasan seksual. Dari situlah saya mulai simpatik sama Richard. Pada saat rekonstruksi saya ketemu dengan dia, didampingi oleh Bang Roni, di situ saya tepuk gini, Bang. Saya doain dia kan, bilang kamu jujur, jangan ada lagi yang ditutupi. Kalau kamu jujur, tidak ada lagi yang ditutupi, semua kesaksian kamu sampaikan dengan terang benderang. Saya janjikan sama kamu, ini saksinya ada Bang Roni, saya pastikan keluarga akan memaafkan kamu. Dan benar, Bang, pada saat penyidikan sampai dengan pelimpahan tahap 2, pada saat sidang pertama pemeriksaan saksi, kan memang ini kecermatan Bang Roni juga untuk membuyarkan strategi dari penasihat hukum Ferdy Sambo dan menjadi pemeriksa saksi yang pertama, Roni Talapesi ini tidak mengajukan eksepsi. Disinilah awal kemenangan dalam perkara ini. Saya bisa bayangkan begini, kalau eksepsi diajukan, ya, karena kan bukan Richard yang dibacakan dakwaan pertama. Yang dibacakan dakwaan pertama itu adalah Ferdy Sambo, ya. Sehingga kalau misalkan tadinya dieksepsi, maka yang memeriksa saksi duluan sudah pasti geng mereka. Dan Susi dan Kodir tidak akan diperiksa duluan oleh Roni Talapesi. Nah, ini salah satu ini kemenangan kedua, Bang. Kenapa? Karena kalau Susi dan Kodir itu diperiksa duluan di perkara Ferdy Sambo, otomatis kebohongannya tidak bisa dikuliti sejak awal. Nah, ini yang sebenarnya tahapan yang kedua kemenangan dalam perkara ini. Makanya ketika Susi dan Kodir habis dikuliti, kesaksian yang sama tidak bisa lagi digunakan dalam pemeriksaan saksi dalam perkara Ferdy Sambo dan Putri. Itulah kesalahan dan ketidakcermatan menurut saya yang seharusnya tidak terjadi. Namun itulah keunggulan Bang Roni. Nah, yang ketiga, kemenangan berikutnya dari Richard Eliezer karena dia yang meriksa saksi duluan, dialah yang mendapatkan kesempatan pertama untuk bertemu saksi dari keluarga. Ya. Disitulah kita setting, Bang, di belakang layar sama Bang Roni. Bagaimana caranya secara smoothly gitu ya, Richard itu bisa meminta maaf dengan tulus dan diterima oleh keluarga korban. Itu saya diem-diem, Bang. Ya, jadi kalau kita lihat dalam pengadilan ini ya, dalam menangani suatu perkara bagi seorang penasihat hukum, jadi memang ada juga yang namanya taktik dan strategi ya. Tidak polos-polos saja. Makanya kalau kita berbicara mengenai hukum ya, Bang ya,
apalagi hukum acara, seni berperkara, ada beberapa hal yang sudah kita tahu kita bakal menang ataupun suatu senjata kita dalam ketidakcermatan lawan, itu bagaimana kita mengeksposnya atau kapan itu sangat penting, Bang. Ya. Oh, nanti kita bukanya di bagian akhir aja, jangan di depan. Atau enggak strategi-strategi lain gitu di luar daripada hukum itu sendiri, itu sangat dominan. Apalagi membaca keyakinan ataupun kepercayaan dari penegak hukum yang lain. Kayak contoh hakim dan jaksa. Nah, beberapa kali saya lihat ini Bang Roni dan timnya sangat baik gitu loh. Bahkan pada saat Bang Roni itu mengajukan pledoi ya, dan Putri Chandrawati juga mengajukan pledoi, kan pledoinya Putri Chandrawati kan tebal banget tuh, sampai dia bilang 1.200 halaman atau apa tuh kalau nggak salah ya. Walaupun menurut saya lebih dari setengah itu BAP sebenarnya, BAP saksi-saksi. Nah, karena membacakan pledoinya sampai dengan berjam-jam, sampai dengan jam 6 sore, hakim ini kan kesel, Bang. Jadi jangan kira hakim itu hakim dia arif dan bijaksana tapi nggak punya hati. Hakim punya hati, Bang. Apalagi kalau misalkan dari awal pada saat pemeriksaan saksi dan bukti-bukti hakim itu sudah terbentuk keyakinan, namun kita memberikan suatu pembelaan yang berlarut-larut, itu akhirnya membuat hakim jadi secara psikologi jadi benci. Ya. Nah, pada saat pasca pembacaan pledoinya Putri Chandrawati, saya lihat, wah Bang Roni pledoinya singkat banget ini, cuma 1 jam berapa menit gitu kalau nggak salah kan. Nah di situ lagi-lagi saya lihat mereka ini mencermati bagaimana kondisi psikologis hakim. Bayangin Bang, kalau pledoinya panjang juga sampai pagi, apakah hakim jadi kesel tuh sama Eliezer? Iya. Sama penasihat hukumnya. Nah maksudnya hal-hal yang seperti ini yang memang ya kita sebagai pengacara itu jangan hanya melihat textbook gitu loh. Nah yang seperti ini tuh tidak ada di dalam buku. Mungkin adanya bukan di buku hukum tapi di buku psikologi ataupun buku apa sih namanya karakter building gitu loh. Nah oleh karena itu ya, karena tadi saya sambung lagi Bang, keluarga sudah memberikan permaafan, maka Richard Eliezer itu yang sudah membantu keluarga ya, yang sudah mentersangka, yang sudah sebagai alat bukti ya, alat bukti saksi fakta bisa menarik Verdi Sambo sebagai pihak, layak untuk mendapatkan keringanan. Kalau bebas dan lepas memang keluarga tidak setuju, tapi kalau ringan daripada terdakwa yang lain, itu mereka sangat setuju. Dan sudah dibuktikan dengan memberikan maaf, dan sudah juga dibuktikan dengan menyampaikan di depan persidangan, di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa mereka menghormati dan akan menjalankan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selesai. Ya. Itu kado yang terbaik buat Richard Eliezer. Dan rasa keadilan yang paling substantif juga buat korban, buat keluarga korban. Karena kenapa? Walaupun Richard yang menembak, dia bukan pelaku utama. Walaupun Richard yang menembak, tapi dia sudah melakukan pertobatan dan mengkoreksi kesalahannya dengan menjadi saksi pelaku di depan persidangan, abangku. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat, ini kan ketika si Richard Eliezer ini kepingin dia ingin menjadi justice kolaborator ya. Ya. Ini kan jaksa tidak setuju ya. Ya. Tetapi hakim tetap bersikukuh untuk menerima dia sebagai justice kolaborator. Ya. Nah ini banyak nggak membantu keringanan keputusan hakim terhadap Eliezer? Jadi gini, memang itu pada saat itu adalah perdebatannya pada saat tuntutan. Kan pasca tuntutan ya, sebenarnya ada pembicaraan saya sama Bang Roni yang nggak bisa saya sampaikan di sini. Tapi intinya pada saat itu ada kekhawatiran, ya tuntutan akan tinggi walaupun sebagai GC. Nah ternyata benar tuh Bang, terrealisasi tuntutan tinggi kan. Pada saat itu pertimbangannya adalah GC itu katanya tidak bisa untuk pelaku utama. Jadi katanya Richard Eliezer itu adalah pelaku utama. Lalu yang kedua ada SEMA ya, SEMA yang maksud SEMA itu adalah surat edaran Mahkamah Agung Bang ya, yang menjelaskan mengenai kualifikasi GC dan juga tindak pidana apa saja yang bisa mengakomodir seorang GC. Nah SEMA itu masih merujuk terhadap Undang-Undang LPSK yang lama, Undang-Undang 13 tahun 2006. Nah permasalahannya sudah ada Undang-Undang LPSK yang baru. Undang-Undang LPSK yang baru ini Undang-Undang 31 tahun 2014. Nah di dalam salah satu pasal ketentuannya
mengatakan bahwa bukan hanya tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba dan tindak pidana yang mengganggu stabilitas keamanan negara saja yang bisa mendapatkan GC. Tindak pidana apapun bisa. Asalkan yang pertama, yang mengajukan sebagai saksi pelaku itu bukanlah pelaku utama dan mengancam keselamatannya apabila dia membongkar praktek ataupun tindak pidana yang dimaksud gitu loh. Nah, kan jaksa itu kacamata hukumnya melihat bahwa karena Eliezer menembak maka dialah pelaku utamanya. Nah, ini ada sedikit perbedaan pendapat kami. Karena gini loh. Dalam rumusan delik 340 ya, itu kan yang membedakan dengan 338 adalah ada di situ kata-kata rencana, Bang. Dengan rencana terlebih dahulu. Berarti orang yang mau merampas nyawa ini sudah berniat. Seperti contoh nih, saya mau membunuh abang kameraman di situ kan karena saya dendam, ya. Saya mau merampas nyawa milik abang kameraman ini sudah dengan perencanaan yang matang, menyiapkan menentukan waktu, menentukan tempat, menentukan alat, menentukan bagaimana caranya, dan juga kalau merefer terhadap perkara bahwa Ferdy Sambo merencanakan cara menutupi jejak. Nah, oleh karena itu, kalau kita kaitkan dengan pasal 340 ya, pembunuhan berencana, maka pelaku utama ya itu adalah yang memenuhi unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Apabila terdakwanya lain ya, dan yang merampas nyawa itu hanya orang suruhan. Karena orang suruhan ini kan bagian terakhir, Bang. Bukan dia yang memiliki niat jahat. Ibaratnya orang suruhan ini dia ikut menembak karena diberikan iming-iming ataupun dianjurkan ataupun diperintah. Dia tidak ada kepentingan sebenarnya untuk merampas nyawa orang itu. Nah, siapa yang punya kepentingan? Dialah yang dengan niat ataupun dengan sengaja dan memiliki niat jahat dan merencanakan cara pembunuhan itu. Nah, dalam perkara ini ada dua terdakwanya, yaitu Putri Chandrawati dan juga terdakwa Ferdy Sambo. Sehingga menurut kami kurang tepat apabila Richard itu dianggap sebagai pelaku utama. Dan itu akhirnya terjawab oleh majelis hakim, Bang. Bahwa SEMA yang dimaksud itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak memberikan GC kepada Richard. Dan Richard menurut ketentuan dari ataupun putusan dari majelis hakim, dia bukanlah pelaku utama. Jadi itulah akhirnya Richard mendapatkan justice kolaborator, Richard mendapatkan permaafan dari keluarga. Makanya dua kombinasi ini ya implikasinya adalah putusan yang benar-benar ringan terhadap pembunuhan berencana yang sangat menghebohkan jagat raya di Republik ini gitu loh, Bang. Dan menurut saya itu fair karena gini, tanpa GC pun ya dari pengalaman saya berpraktek, apabila dalam suatu tindak pidana dan perkara itu disidangkan, korban sudah memaafkan pelaku ya pada saat di persidangan, itu ekstrim, Bang, turunnya, Bang. Kan ya walaupun kita sering memegang kasus-kasus besar, tapi bukan berarti kita kasus-kasus pro bono kayak contoh kasus-kasus yang kecil-kecil, rakyat kecil kita nggak pernah bela, Bang. Kita bela juga. Nah, itu biasanya metode yang saya gunakan seperti itu. Saya buka paradigma dari korban untuk memaafkan pelaku. Tapi asalkan jangan perbuatan yang berat ya, Bang. Kayak contoh membunuh orang tapi orang ini nggak tobat. Saya nggak mau itu, Bang. Atau nggak dia KDRT. Nggak bener-bener tobat dia. Hanya lip service doang. Nggak mau saya. Jadi hanya terhadap pelaku tindak pidana yang benar-benar bertobat yang saya akan terapkan cara restoratif justice tersebut. Dan kalau tanpa GC pun itu misalkan dituntut 7 tahun, itu bisa cuma 1 tahun, Bang. Itu tanpa GC loh. Nah, makanya menurut saya Richard Eliezer dapat 1 tahun 6 bulan itu karena pertimbangan yang meringankan adalah mendapatkan GC dan permaafan dari keluarga korban. Itu sudah sangat tepat. Dan no excuse lah menurut saya. Itu sudah keputusan yang benar-benar sangat arif dan bijaksana yang sudah diberikan oleh majelis hakim, dan itu bisa menjadi suatu contoh yang baik ya buat hakim-hakim yang lain dalam melakukan ataupun mengadili perkara gitu, Bang. Dan puji Tuhannya saya dengar ya sore ini dari Kejaksaan Agung ya, mereka tidak banding. Kenapa mereka tidak banding? Alasan yang pertama adalah permaafan dari keluarga korban, dan yang kedua adalah pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan di depan persidangan bahwa Richard itu benar-benar sebagai saksi pelaku yang bekerja sama. Lalu yang ketiga, rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, yang keempat ini memang tidak disampaikan nih, Bang. Yang keempat ini pendapat pribadi saya ya. Karena memang Richard sudah digunakan oleh Kejaksaan Agung dan juga Jaksa Penuntut Umum
untuk membuktikan keterlibatan ataupun tindak pidana yang dilakukan oleh 4 terdakwa yang lain. Tanpa Richard, Bang. Ya. Jujur aja nih ya, tanpa Richard ibaratnya kita hanya menggunakan bukti-bukti saintifik, sulit Bang untuk melibatkan ataupun menarik ya orang-orang yang sebenarnya terlibat, yaitu Verdi Sambo, Putri dan juga Ricky dan Kuat sebagai terdakwa dalam perkara ini. Demikian. Ya, jadi sekarang kan kita lihat banyak yang khawatir ya. Ya. Banyak yang khawatir bahwa putusan hakim di pengadilan tingkat awal ini, di mana hukuman mati dan 20 tahun untuk Putri, ini kan dianggap nanti akan terjadi ya menguap lah ketika proses sampai ke pengadilan tinggi, sampai ke Mahkamah Agung. Ya. Karena dikhawatirkan tidak akan terjadi pengawasan kan gitu. Nah, apakah hukumannya bisa berkurang atau apa, itu misalnya yang dikhawatirkan. Tapi kan tadi penjelasan sore ini katanya jaksa tidak akan melakukan banding ya ke pengadilan tinggi dan ya pengadilan tinggi dulu ya. Ya otomatis hukum itu sudah tetap berlaku berarti. Hanya bagi Eliezer. Karena gini, secara teori dan secara peraturan pelaksana ya. Kan jaksa itu hanya tidak dikabulkan dan justru dipangkas cukup signifikan ya permintaan hukumannya terhadap terdakwa Richard Eliezer. Kalau yang lain ibaratnya gini, Bang. Jaksa minta nilai 7. Dikasihnya nilai 10. Itu dalam perkara Bapak Verdi Sambo, jaksa minta nilai 9, tapi dikasih 10. Dalam perkara Putri Chandrawati, jaksa minta nilai 6, dikasihnya 8. Yeah. Dalam perkaranya Ricky Rizal dan Kuat, jaksa minta nilai 5,5, dikasihnya nilai 7. Nah, kalau kita minta nilai yang sedang gitu kan, ataupun yang kurang sedang gitu ya, dikasihnya lebih tinggi, nggak mungkin lagi kita banding, Bang. Ya. Karena dikasih yang lebih. Ibarat kita kerja nih, minta gaji 10 juta, tapi dikasih gaji 20 juta, Bang. Ya. Masa kita banding? Udah pas lah itu kan. Nah, kalau banding terhadap perkara yang lain, saya lihat justru nanti ini kewenangannya ataupun haknya akan lebih digunakan oleh para penasihat hukum terdakwa ataupun terdakwa itu sendiri. Dan khusus untuk Bapak Verdi Sambo, saya pikir hampir tidak mungkin tidak akan banding gitu. Ya. Karena ini menyangkut menyelamatkan dirinya ya. Iya. Kan dia harus mencari hukuman yang lebih ringan daripada hukuman mati ya. Betul. Itu memang harapan ya. Harapan. Dan termasuk kan dari Bung Martin juga mengatakan memang mendorong lah ya supaya dia itu melakukan banding gitu loh. Saya mendorong. Karena hak untuk hidup itu hak yang mendasar, Bang. Disitulah kenapa hukum dan hak asasi manusia. Karena memang fondasi dari hukum itu hak asasi manusia. Berarti apapun semua yang kita lihat seperti tuduhan-tuduhan terhadap Yosua itu memang tidak bisa dibuktikan ya di pengadilan ya. Kan artinya dia dibilang memperkosa, dibilang dia ada macam-macam lah, selingkuh segala macam, itu semuanya nggak ada sebenarnya. Jadi gini, Bang, ini kan semua bangunan ini kan sebenarnya kan prematur. Makanya kita sangat menyesali ya pasca perkara tersebut di SP3 bukannya berhenti dan justru langsung mengakui kesalahan, meminta maaf kepada keluarga korban seperti apa yang sudah kami sampaikan berulang-ulang. Justru mereka mengemas dan membuat suatu packaging yang baru, padahal isinya sama gitu loh. Tapi yang mereka tidak pahami ya, bahwa melakukan hal tersebut itu susah. Jadi menyusun suatu kebohongan itu nggak gampang, Bang. Apalagi berkaitan dengan pembuktian. Sebagai contoh begini, mereka itu kan selama ini mendalilkan salah satu alat bukti selain keterangan dari orang yang mengaku diperkosa, itu terdakwa Putri Chandrawati, adalah keterangan asosiasi psikolog forensik ya dari UI itu kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa ada kesimpulan ya dalam pemeriksaan Putri Chandrawati mengenai dia diperkosa itu layak dipercaya ataupun kredibel ya. Dan yang mereka lupa, Bang, ada di situ kata-kata terakhir, namun wajib untuk ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Jadi kesimpulan apsifor itu bukan produk hukum, bukan keputusan, bukan karena ada
kesimpulan dari Apsifor, maka sudah benar Putri Chandrawati diperkosa. Enggak. Perlu ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Dan sudah ditindaklanjuti, tapi dalam kamar yang salah. Karena konstruksi dari pembuktian ataupun perkara ini adalah pembunuhan berencana. Namun menurut saya ya, penyidik, jaksa, hakim itu sudah sangat baik mau mengakomodir itu, Bang. Karena sebenarnya seharusnya mereka melapor ulang sesuai dengan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2022 mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Setiap korban yang mengalami peristiwa kekerasan seksual ataupun pelecehan wajib segera memberitahukan ataupun melaporkan kepada polisi ataupun dinas apa itu mengenai perlindungan perempuan ataupun si pelindungnya yang melaporkan. Kan ini enggak. Justru mereka cuap-cuap di mana? Di media. Justru mereka meminta itu sebagai motif. Nah, yang jadi permasalahannya ketika diteliti dan diadu dengan keahlian-keahlian lain seperti keahlian kriminolog, terus kesaksian dari saksi-saksi yang ada di lapangan, lalu dengan tidak adanya visum. Karena kan rekan saya ini Febri Diansyah selalu mengatakan, dia selalu membuat contoh bahwa begini, ada jurnal ya di Amerika Serikat atau jurnal Kanada yang mengatakan lebih dari sekian persen ya korban kekerasan seksual itu tidak melakukan visum. Nah, karena jurnal itu dia minta dimengerti bahwa korban yang sebagai terdakwa ini ya nggak apa-apa melaporkan tindak pidana tanpa visum, padahal dia lupa ya. Yang dimaksud jurnal itu adalah bukan pro justisia. Itu adalah fakta bahwa banyak korban kekerasan seksual yang tidak berani visum. Tapi kalau kita mau membuktikan sesuatu, apa sih namanya pembuktian ya dasar katanya bukti kan. Nah, bagaimana kita mau menuduh orang, bagaimana kita mau menuntut orang tanpa bukti. Nah, ini yang tidak bisa dipahami oleh rekan-rekan saya seperti Arman Hanis, Febri Diansyah dan Rasmala Satmauli, Simangunsong, Berliana Simbolon, siapa lagi tuh? Satu lagi, si Manalu, Bobby Manalu, yang selalu mengulang-ulang hal tersebut tapi tidak menguasai gitu dalam hal ini. Nah, akhirnya kan pada saat keterangan itu ditindaklanjuti tanpa ada visum, tanpa ada jejak DNA, itu menimbulkan kecurigaan. Bahkan ada salah satu aktivis perempuan ya, Ibu Ratna Bataramunti mengatakan, apa-apaan ini? Mereka lapor nggak ada bukti, kok perkaranya di Polda bisa naik sidik walaupun akhirnya di SP3. Ini jadi perempuan sendiri benci sama cara-cara yang dilakukan oleh Putri ini dan juga penasihat hukumnya. Nah, oleh karena itu ketika dalam penelitian ataupun hasil kesimpulan dari Apsifor yang mengatakan bahwa seluruh kesimpulan itu perlu ditindaklanjuti oleh penegak hukum, nah, akhirnya ditindaklanjuti, Bang. Menurut jaksa, pasca ditindaklanjuti kesimpulan tersebut, ternyata kesimpulannya adalah motifnya perselingkuhan. Nah, hakim ketika menindaklanjuti apa yang disebut dengan keterangan Apsifor tersebut dan mengesampingkan karena tidak kredibel katanya, karena tidak mempertimbangkan hasil psikolog klinis dari keluarga yang ada di Jambi, mengatakan motifnya bukan perselingkuhan tapi korban membuat sakit hati terdakwa. Ya sudah, apalagi. Terus kalau maunya sesuai keterangan Apsifor, ya suruh aja Apsifor jadi hakim kalau begitu. Benar gak? Ya sayangnya kan untuk jadi hakimnya harus sarjana hukum, bukan sarjana psikologi. Nah, makanya ini yang perlu dipahami gitu loh. Jadi jangan kita selalu bilang asumsi lah, halusinasi lah, tapi kita tidak memahami. Tupoksi dari masing-masing pihak gitu loh. Begitu, Bang. Jadi kemarin juga mereka mengkritik hakim mengutip jurnal. Lah, kamu mendalilkan itu juga mengutip jurnal kok. Apa salahnya? Semua orang boleh kok pakai apa saja. Masalahnya apakah dipertimbangkan atau tidak. Dan jangan sakit hati juga kalau misalkan dalil kalian tidak dipertimbangkan gitu loh. Nah, ini yang sulit itu saya rubah. Saya kemarin memberikan kesempatan kepada mereka agar segera minta maaf, tapi belum juga minta maaf. Makanya saya bilang ya sudahlah. Sepertinya kita perlu mengimplementasikan apa yang menjadi somasi saya secara lisan yang dikutip oleh media itu kemarin. Bahwa apabila tidak meminta maaf, kita akan tindak lanjuti untuk mempertanggungjawabkan ya, supaya harkat martabat dari korban dan juga keluarga dapat dipulihkan, Bang. Karena sekarang tujuan kami itu setelah mendapatkan keadilan ini, kami mau harkat dan martabat Joshua pasca dibunuh secara berencana, pasca dibunuh lagi untuk yang kedua kalinya dengan dituduh sebagai pemerkosa dan berkepribadian ganda, itu bisa dipulihkan 100%. Karena beliau bere saya ini, karena kan saya tulangnya sebenarnya. Jadi Ibu Rosti itu manggil saya Ito. Saya Simanjuntak walaupun masih muda.
Joshua itu kan umurnya 28-an. Jadi karena dia lahir dari rahim Boru Juntak, makanya Joshua manggil saya tulang. Dan dalam tata adat budaya Batak, Bang, itu hubungan yang sangat dekat. Bahkan kadang-kadang itu tulang paman kan? Iya, dari ibu. Bahkan kadang-kadang tulang itu lebih seperti menganggap anak dari kakak atau adiknya perempuan itu seperti anak sendiri. Makanya ada istilah marpariban, Bang. Kalau di Batak sebenarnya kan kalau buat budaya dunia itu kan incest ya. Tapi kalau buat budaya Batak enggak. Jadi memang itu. Jadi untuk tetap menguatkan silaturahmi antara kakak beradik dari silsilah ibu gitu loh. Makanya ya sedikit banyak setiap mereka memfitnah itu hati saya terguncang juga. Akhirnya bawa perasaan juga, Bang. Iya. Karena jangankan saya lah gini. Ini banyak juga DM Instagram dari tempat kelahiran Joshua ya di Jambi kan predominantly Melayu Minang ya, Bang. Bahkan dari Bukit Tinggi mengatakan, Bang itu orang-orang itu Bang kalau di tempat kita memfitnah orang mati itu hukumannya digebukin itu Bang sampai pingsan katanya. Abang gebukin aja sampai pingsan. Oh janganlah saya penegak hukum kok main gebuk. Apa bedanya kita sama Ferdi Sambo kalau main hakim sendiri kan? Nggak boleh saya bilang. Ya sambil saya edukasi juga. Cuma maksudnya ternyata orang yang dalam perbedaan budaya pun melihat hal yang sama gitu loh Bang. Makanya hati saya itu seperti diiris-iris kalau mereka selalu memfitnah gitu loh. Gak bisa diterima akal sehat, orang yang sudah meninggal itu tetap difitnah. Jadi kalau kita lihat ya, selain tadi faktor ini kan jelas bahwa ini ada sakit hatinya Sambo kepada Yosua ya. Putri. Sambo, Ferdi Sambo. Iya, awalnya Putri sakit hati. Karena Putri sakit hati, Putri melaporkan kepada Sambo. Iya. Akhirnya Sambo juga sakit hati juga sama Joshua. Iya. Iya. Selain faktor itu ada nggak faktor di luar soal sakit hati ini? Kalau itu yang bisa jawab rekan saya Kamarudin Simanjuntak itu Bang. Saya nggak begitu menguasai kalau yang begitu-begitu. Nanti kita terpaksa. Saya ilmu fakta aja lah yang ada di depan persidangan dan juga bukti-bukti yang sudah tersaji. Nanti kepleset lidah, jadi permasalahan hukum pula kan? Iya. Kalau abang kita rekan Kamarudin Simanjuntak datanya banyak dan penyampaiannya saya pikir lebih terstruktur dan sistematis untuk menyampaikan hal tersebut. Iya. Karena banyak hal nanti kita harus tanya ke Bang Kamarudin ya. Siap. Nanti kalau abang mau ngundang nggak apa biar saya kabarin ke dia. Iya. Itu menarik itu kalau Bang Kamarudin. Karena ada banyak faktor misalnya ada hal-hal yang memang tidak dibicarakan di pengadilan. Betul. Tetapi kan di masyarakat sudah ramai. Betul. Salah satunya misalnya bahwa ini ada isu persoalan seolah-olah Ferdi Sambo ini merupakan kerajaan di judi online misalnya. Iya. Itu sempat dibahas nggak di pengadilan? Itu kan bagannya ada Bang. Baik bagan versi yang diduga terdakwa Ferdi Sambo ataupun bagan yang diduga pada saat itu ya ada lagi bagan Pak Agus kalau nggak salah, Kabar Eskrim. Dan kalau Pak Agus kan waktu itu bicaranya tambang ya? Enggak, sebelum itu masing-masing ada tuh 303 konsorsiumnya ada kekaisarannya diduga Ferdi Sambo, kekaisarannya diduga Bapak Kabar Eskrim. Iya. Nah, dua-duanya itu sampai saat ini kan baru menjadi isu yang bergulir di media dan juga di akar bawah rumput ya. Walaupun memang ada saksi fakta yang sudah pernah dihadirkan oleh Bang Kamarudin dan sempat diwawancara sama Aiman Wicaksono. Itu sahih itu. Iya. Nah masalahnya kan tindak lanjutnya bagaimana gitu ya. Nah kemarin yang saya tahu nih Bang ya, Bang Zulfan ya, pada saat Bang Kamarudin diperiksa sebagai saksi, Bang Kamarudin itu sudah beberapa kali mencoba untuk menjelaskan hal tersebut, namun dibatasi oleh majelis hakim. Saya paham sih, jangan berprasangka buruk dulu kepada majelis hakim ya, karena memang konstruksi perkara ini kan 340. Nah makanya pembahasan ataupun kesaksian itu dibatasi hanya dari surat dakwaan jaksa. Dalam surat dakwaan jaksa kan tidak ada membahas mengenai konsorsium 303. Nah, makanya ada pembatasan. Apalagi pada saat pemeriksaan saksi itu kan sempat ada trouble internet tuh ya, WhatsApp down itu kan. Makanya banyak yang membuat konspirasi lah. Wah, jangan-jangan sengaja dirusak tuh sistem supaya jangan ada yang membahas mengenai kesaksian hari ini Kamarudin mengenai 303. Ya kalau dikait-kaitin semuanya ada kaitannya, tapi jadi permasalahan adalah apakah memang benar seperti itu? Ya kembali lagi, ini kan negara hukum. Pasal 1 angka 3, negara Indonesia negara hukum. Ya kalau memang kita mau, ya ayo mari kita buktikan sama-sama. Iya. Tapi hakim tetap membatasi untuk... Iya sesuai dengan surat dakwaan jaksa, karena kan nggak ada 303. Iya. Nah kemudian kan ini juga kita bicara apa yang disampaikan di tengah-tengah masyarakat ya. Iya.
bahwa orang mengatakan Ferdy Sambo ini pasti bebas lah. Kan sebelumnya begitu, Iya. sebelum diputuskan hakim. Kemudian macam-macam melihat keperkasaan dia di dalam Polri gitu. Iya. Nah ini dirasakan nggak di pengadilan bahwa memang Ferdy Sambo ini betul-betul punya pengaruh besar di dalam institusi Polri? Pasti berpengaruh, Bang. Karena kalau sampai bisa melibatkan banyak perwira ya, sampai dengan 90 kalau nggak salah, atau 100 berapa lebih itu kan. Karena proses etik, baik yang terbukti maupun tidak, dan juga sampai dengan menyita perhatian publik, saya pikir memang pasti punya pengaruh. Pasti punya pengaruh. Nah, tapi apakah efektif atau tidak, ya kita lihat kan buktinya. Iya. Vonis maksimal berarti tidak efektif. Ya jaksa kan kalau kita lihat perkembangan ini kan terus berkembang nih setelah diputuskan hakim ini. Pasti ada semangat agar putusan ini tetap mempunyai punya posisi yang betul-betul kuat di dalam aspek hukum prospek hukum selanjutnya kan gitu. Nah kita jaksa minta agar putusan ini segera ingkrah misalnya. Nah, bagaimana ini? Yang inkrah itu baru sore ini Richard ya. Nah, kalau yang 4 lagi penentuan inkrah atau tidak pasca 7 hari dibacakannya putusan. Apakah ada pernyataan banding yang diajukan oleh pihak? Karena kan saya sampaikan tadi, Bang, jaksa tidak punya kewenangan untuk mengajukan banding karena apa yang dikabulkan ataupun apa yang diputuskan itu melebihi dari permintaannya. Nah, oleh karena itu ya mereka sekarang hanya wait and see aja, Bang. Jadi ketika nanti pihak terdakwa menyatakan banding, ya, maka harusnya yang lebih dahulu mengajukan memori itu adalah dari pihak terdakwa. Nah, nanti jaksa akan mengajukan kontra memori banding. Sampai di situ nanti. Termasuk kasus terhadap terdakwa Ferdy Sambo dan kemudian juga Putri itu yang minta banding siapa? Ya, para terdakwa dan juga penasihat hukum. Penasihat hukumnya ya. Karena kan divonisnya ultra petita kayak tadi saya bilang. Sambo dituntut seumur hidup, vonisnya maksimal mati. Putri 8 tahun, vonisnya 20 tahun. Ricky 8 tahun dan Kuat 8 tahun, divonisnya 15 dan 13. Maka jaksa secara kewenangan tidak punya alasan ya untuk mengajukan banding. Orang dikasih lebih kok banding. Nah, makanya posisi untuk menyatakan banding sekarang hanya pada terdakwa. Dan masa waktunya kayak contoh Pak Ferdy Sambo kan hari Senin. Maka Senin depan maksimal dia harus sudah menyatakan sikap. Putri Chandrawati sama Senin depan. Ricky dan Kuat Selasa depan. Nah, saya yakin mereka berempat akan banding. Ya, pastilah. Karena saya yakin mereka berempat akan banding. Seperti yang disampaikan tadi kan. Dan banding itu bukan pasti bakal turun, enggak. Kecuali untuk Bapak Ferdy Sambo kan udah nggak ada lagi yang lebih kan. Apa sih yang lebih dari mati? Nggak ada. Jadi kalau Bapak Ferdy Sambo pasti banding. Nah, kalau Ricky dan Kuat dan juga Bu Putri Chandrawati jangan berpikir bahwa turun. Ada juga kemungkinan untuk naik. Ya, dan sering itu kan. Sering. Kasusnya misalnya kasus korupsi yang Anas Subhaningrum ya. Kita lihat yang terakhir aja tuh, Bang. Yang udah keluar kan, Mbak Angelina Sondah ya. Kan pertama divonis berapa? 4 atau 5 kan. Naik gitu loh. Nah, itu kan ya kesian juga gitu ya. Cuman ya gimana? Ini kan hukum. Ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh Eliezer ini kan luar biasa. Iya. Lompatannya dia bisa berani, kemudian dia mau menjadi justice kolaborator. Ini kan luar biasa. Nah, apa harapannya kan pasti ada harapan kita dengan sikap yang diambil oleh Richard Eliezer ini. Harapan saya gini, Bang. Karena sebenarnya secara moral, Bang ya. Walaupun secara kewajiban saya nggak punya tanggung jawab untuk membela dia, tapi secara moral karena dia sudah membantu perkara ini dan yang paling fundamental karena dia sudah bertobat dan karena sudah dia mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab, maka secara moral saya ini bernazar, Bang, pada saat itu. Saya juga akan bela dia di luar
persidangan. Dalam artian kalau ada yang menyerang dia dalam suatu acara pemberitaan ataupun live dialog, saya akan patahkan selama yang disampaikan Richard Eliezer ini benar. Ya, kalau salah ya nggak mungkin saya bela lah. Bapak saya pun ataupun kakak saya pun kalau salah nggak akan saya bela. Tapi saya bantu, oke. Tapi tidak mau saya bela kesalahannya. Nah, harapan saya satu. Ini peristiwa ini kan berat ya Bang ya. Besar dan juga pasti membuat suatu pengalaman yang sangat berharga dalam hidupnya dia. Saya berharap Richard itu bisa mengambil hikmah dalam peristiwa ini. Dengan apa? Yang pertama, dia bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dia bisa melakukan ataupun memberikan pengalaman hidup dia kepada orang-orang di sekitar dia. Dan yang ketiga, saya berharap apapun yang akan diambil nanti, apakah masih mau tetap jadi polisi ataupun masih diberikan kesempatan jadi polisi, atau dia mau beralih menjadi profesi lain, gunakanlah peristiwa itu, profesi tersebut untuk engkau membantu ya, dan menularkan kejujuran dan juga perilaku baikmu pasca kamu bertobat kepada orang yang lain. Karena saya kutip dikit nih Bang, dalam ajaran saya ini kan ada yang namanya Rasul Paulus ya. Rasul Paulus itu dulu orang Yahudi yang sangat fanatik gitu ya. Dulu dia itu membunuh orang-orang Kristen percaya yang baru bertobat gitu ya. Sampai akhirnya dia dipakai Tuhan sendiri tuh buat menjamah orang-orang yang belum kenal kepercayaan dari Kristen tersebut. Nah, memang ini kalau secara konteks memang berbeda dengan konteks perkara ini, tapi ada kesamaan dalam arti yang gini. Ada dulu orang jahat tiba-tiba dipakai Tuhan jadi orang baik. Nah, saya percaya kalau Richard konsisten dengan apa yang sudah dia lakukan pada saat pasca dia bertobat, dia ini bisa jadi orang hebat. Dan saya yakin orang ini bisa menjadi, kalau dia bisa jadi kepolisian Bang ya, dia bisa menjadi salah satu pendongkrak ya popularitas polisi yang hancur sampai dengan 48% yang menurut survei Litbang Kompas akibat perbuatan dari Verdi Sambo and the Gang. Nah, kalau saja Richard diberikan kesempatan lagi sebagai anggota kepolisian dan diberikan kesempatan untuk meniti karir gitu ya, saya yakin ini akan membantu polisi juga untuk kita harapkan Richard ini bisa menjadi semacam maskot ya, semacam simbol buat polisi bicara dalam aspek keadilan dan kejujuran. Ambil sekolah lagi, kuliah hukum kan, nanti ambil secapa, biar karirnya juga bisa lebih tinggi. Orang-orang kayak gini kalau dikasih kesempatan, saya pikir Bang ya, itu bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap cita-cita kepolisian ya, supaya bisa mengimplementasikan sumpah jabatannya dan dapat dipercaya oleh publik. Karena bahaya Bang, kalau kepercayaan penegak hukum itu di bawah 50%, saya curiga nanti pada saat mau menangani perkara justru dianiaya masyarakat di lapangan. Nah ini kan kita nggak mau. Karena gini, kita butuh polisi. Jangan pernah bilang bahwa kita nggak butuh polisi. Iyalah. Kalau nggak ada polisi, siapa yang akan menjadi garda terdepan kalau ada gangguan di dalam negeri? Nanti negara ini bisa jadi panic disorder gitu loh. Jadi anarkis. Boleh. Semua orang jadi polisi. Iya, nggak boleh. Karena ada ini ya. Ada game itu kan, manusia adalah serigala bagi sesama itu, homo homini lupus. Nah kalau nggak ada penegak hukum, saya curiga bakal seperti itu. Jadi kita butuh polisi. Nah namun kalau memang ada kesalahan ataupun yang salah dari kepolisian ya kita kritik gitu, dan kita minta juga polisi jangan anti kritik. Supaya apa? Supaya kita bisa benahi sama-sama. Saya yakin pasti Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Kapolres pasti kan nggak tahu apa aja sih pekerjaan anak-anak buahnya gitu ya. Apa aja sih yang baik kan? Apa saja yang buruk? Nah, kita inilah sebagai praktisi dan pelaku di lapangan, ketika menyampaikan itu jangan dianggap sebagai ketidaksukaan ataupun lawan, enggak. Justru kita pengen yang lebih baik lagi buat kepolisian supaya apa? Kalau kita nonton ya film-film Amerika Bang, walaupun ini benar atau tidak saya nggak tahu ya. Kalau penegakan hukum di sana kan kalau di film-film Hollywood ya, itu seakan-akan yang bermain adalah hukum. Nah kalau di Indonesia kan ya seperti yang disampaikan Mas kan, nah kita mau rubah gitu loh supaya penegakan di Indonesia itu hukumnya bisa seperti yang ada di film-film Hollywood. Jadi bicaranya bukti, bicaranya argumentasi, bicaranya proses hukum acara, bukan bicara dalam tanda petik yang lain-lain gitu loh Bang. Itulah harapan kita ya. Iya. Jadi supaya sarjana hukum itu, ya ilmu-ilmu hukum itu dipakai dengan benar gitu, bukan dipakai ilmu-ilmu yang sebenarnya ilmu ekonomi gitu ya. ilmu bisnis ya. Iya. Kalau saya lebih pilih Bang, berperkara lebih baik kalah.
daripada harus Mm-mm. menggunakan ilmu kalkulasi ataupun ekonomi itu. Ya. Ini kan ada satu hal ya, Ya. seolah-olah wah ini orang tadinya kan orang merasa ya, Ya. bahwa orang takut nih Ya. dengan Sambo karena dia sebagai dan Satgasus punya pasukan, punya ini segala macam. Lalu orang merasa terintimidasi. Ya, orang ini secara luas, tidak hanya yang proses di pengadilan, tetapi kan siapapun yang dianggap akan merugikan Verdi Sambo itu akan mendapat ancaman. Ya kan, itu kan yang kita lihat ya. Ya. Tapi dari segi Bung Martin tidak merasakan ada apa itu. Jadi hari pertama ya atau hari kedua itu ada beberapa mobil ya yang menurut tangkapan CCTV saya dan diperhatikan oleh adik saya itu yang pergerakannya mencurigakan. Lalu kadang-kadang ada orang telepon tapi nggak jelas ngomongnya, kayak mau mencoba mensabotase. Lalu ada tiba-tiba kawan saya udah lama nggak pernah WhatsApp, tiba-tiba WhatsApp mengatakan bahwa hati-hati anak masih kecil. Ini kan jadi satu pertanyaan besar gitu. Iya. Kok semuanya tiba-tiba gitu loh semenjak nangani kasus ini, Bang. Tapi kalau saya gini ya, ketika saya sudah melakukan sesuatu, ya sudah. Saya selesaikan sampai akhir. Karena ini saya cerita sedikit aja di awal ya. Pada saat tanggal 13 Juli itu ketika Bang Kamarudin mengatakan kita akan bela keluarga Yosua, kan saya udah tahu siapa ini rumah siapa itu ya. Rumahnya Bapak Verdi Sambo, Jenderal Bintang 2, Kadif Propam. Pada saat itu kita belum tahu kalau dia Kasatgasus Merah Putih karena itu dokumen rahasia, Bang. Dan yang ngasih itu ada orang hebat lah. Nah, di situ saya nanya, ini beneran kita mau lawan dia nih, Bang? Iya beneran, emang kenapa? Siapa aja? Ya kita aja berdua. Saya di situ bilang, yaudah iya. Padahal dalam hati saya udah gak bisa tidur tuh. Saya tanya istri saya, ini gimana nih? Kita ambil gak? Dan gak ada duitnya nih, saya bilang. Gak ada duitnya. Ya ini murni pelayanan aja, saya bilang. Dan karena tangisan mamanya Joshua juga, itu tangisan itu, Bang. Ini sampai saya masih merinding. Itu tangisan yang membuat saya mau gitu loh menangani perkara ini tanpa dibayar dan juga mengambil resiko besar. Pada saat itu saya sampaikan ke istri saya gimana, ya udah kita pikirin sehari ini. Akhirnya dia bilang ya udah kalau mau ngambil nggak apa-apa. Dan saya bilang sama istri saya, ya udah intinya gini, kalau gua kenapa-napa langsung pergi ke luar negeri. Kebetulan kakak kandung saya ada di Perancis. Besarin anak-anak kita, karena anak saya masih kecil-kecil, Bang. Yang paling besar itu 5 tahun masih TK, dan yang kedua itu pada saat itu baru 1 tahun lah. Bawa anak-anak kita ke Perancis, jualin kita punya semua di Indonesia, sekolahin sampai tinggi, nanti kasih tahu siapa bapaknya, pulang lagi ke Indonesia, ikuti jejak bapaknya. Oke, begitu. Nah, tapi puji Tuhannya ternyata beberapa hari kemudian saya tahu bahwa kita bukan hanya berdua, Bang. Pada saat itu ada Dr. Nelson Simanjuntak, ada juga Bang Johnson Panjaitan dari yang mantan IPW yang terkenal juga terbiasa untuk melawan arogansi aparat gitu ya. Saya lumayan merasa secure gitu loh. Ternyata ada tokoh lain yang bisa secara reputasi ya membuat lawan itu juga cukup bergetar. Dari situ akhirnya kita jalani ya sampai sekarang. Ya apapun itu gini loh. Intinya hidup itu ada resiko, Bang. Jangankan jadi pengacara, jangankan mengungkap kasus ini. Kita keluar rumah aja ada resiko ketabrak kok. Atau ada resiko masuk ke dalam got kok, atau jatuh kepleset. Jadi ya yang bisa membedakan adalah ketika kita menghadapi masalah kita mau kabur atau kita maju dengan peluang untuk mati secara terhormat ataupun kalah secara terhormat. Kalau saya lebih pilih mati atau kalah secara terhormat, Bang. Oke, Bung. Kita sudah 1 jam 15 menit ya, tidak terasa. Jadi saya mengucapkan terima kasih ya. Sama-sama, Bang. Atas apa yang sudah disampaikan di Unpacking Indonesia. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya. Saya melihat bahwa artinya kan pendekatan yang dilakukan oleh Bung Martin dan Pak Kamarudin Simanjuntak, Bang Kamarudin, Bang Johnson Panjaitan, dan Roni ya. Ini semuanya saya lihat pendekatannya pendekatan kemanusiaan, bukan pendekatan material. Nah, jadi ini semoga ini menjadi contoh juga ya bagi para penasihat hukum yang lain. Tidak semata-mata ketika kita membela satu klien di dalam pengadilan itu tujuannya adalah
Ya. materi, tapi ada juga aspek kemanusiaan yang harus kita bangun di dalam diri kita. Baik, Bung, terima kasih. Ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih ya Saya juga atas terima kasih sudah diberikan kesempatan bicara di kehadiran. sini. Pasti kita bisa bicara-bicara lagi. Bisa, Bang. Nanti Pasti bisa. kapan-kapan kita undang Bang Komarudin ya. Boleh. Apa bisa sama-sama lagi kita ngobrol di sini. Yang penting semuanya ini besar manfaatnya buat masyarakat kita, Amin. buat penegakan hukum di negara kita. Ya. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa lagi. Selamat sore. Sampai jumpa lagi, Bang. Pasti kita jumpa lagi. Iya. Siap. Mantap.